Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara ketujuh Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Habib Mustafa, Sarjana Pendidikan dari Bojonegoro. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati wa karamati wa nadharati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaillahi ta'ala wa ahibbaihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa ala ma nawabihi salafun salihun wa ala ma nawabihi syekhuna wa murabbi ruhina Romo Kiai Haji Ihsan Mahin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda rudda kuntu syakhsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidznillah wangdur ilayya sayyidi binadhrah wasilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikri asma'ihi wa awliyaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du, hadratal afadil sadatil ulama wal habaib wal masyayikh, wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para habaib, para sadah
ingkang tansah kawula ta'dhimi kawula mulyakaken utaminipun wa fi muqaddimatihim guru kula, guru kita semuanya, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin, matta'anallahu bituli hayatih fis sihhati wa afiyah fil quwwah wal bastah. Mugi-mugi Allah Ta'ala mbungahaken kita sami dengan memberikan umur panjang datang guru kita. Allahumma amin. Romo Yai Masruh, Ibu Nyai, dan segenap zurriyah sahibil haul Hadratus Syekh Al-Arif Billah Romo Kiai Haji Ihsan Mahin, mugi-mugi sedaya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Mugi-mugi kita semuanya diberikan curahan barokah ilmu dari Romo Kiai. Allahumma amin. Dumateng ngarsanipun para pengurus PSW pusat, wilayah dan cabang di berbagai tingkatan yang saya muliakan dan kami taati, para gawagis niku jamaah Gus nggih, nawaning jamaah ning sedaya ingkang kula tenggo doa restunipun, sedaya asatid, terkhusus adik-adikku yang punya hajat pada malam hari ini, kangkang kelas 6 sani, mbak-mbak, dan kelas 3, mugi-mugi sedaya dipun paringi ilmu yang barokah manfaat, alladzi yuqarribuhum ilallahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Boleh minta semangat untuk teman-teman 6 sani dan kelas 3 dengan tepuk tangan yang meriah. Para hadirin wal hadirat, utamanya yang hadir di majelis ini maupun wali-wali santri, mutakharrijin, mutakharrijat Pondok Pesantren At-Tahdzib Raja Agung Ngoro Jombang yang pada malam hari ini mengikuti secara virtual di tempat masing-masing, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kawula. Mugi-mugi meskipun kita berada di tempat yang tidak sama, meskipun kita tidak dipertemukan dalam majelis yang sama, tapi insya Allah hati kita tetap sama. Hati kita disatukan oleh Ma'haduna At-Tahdzib. Hati kita disatukan oleh sosok guru yang agung kita, Romo Kiai Haji Ihsan Mahin Al-Maghfurlah. Para bapak, para ibu, sedaya santriwan dan santriwati khususnya yang saya hormati, kula mboten ngerti ngipi opo kok teko kene iki, nggih. Jadi saya tuh ndak tahu antara syukur atau mundur gitu. Badhe mboten dilaksanakan, ini adalah dawuh perintah langsung guru kita. Romo Yai Masruh dawuhi kula, Gus Bib, omongono bocah-bocah sing lagi haflatut tasyakur lil ikhtitami jami'id durus fi hadzal ma'had. Bolo-bolo kulo, adik-adik saya kelas 6 sani, kelas 3 sing lagi kagungan hajat malam ini, kulo diutus Romo Yai untuk njagongi sampean. Jadi mboten kok matur datang para bapak, para ibu khususipun.
Jadi panjenengan Pak, jenengan kula persilahkan untuk sare mboten napa-napa. Dadi khusus Romo Yezen mawon sing ampun sare. Dadi nek kula kleru enek sing naskeh. Pak Mansur dan kawan-kawan boleh tidur lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, karena tema besar kita malam hari ini selain haflatut tasyakkur li akhir sana, kula panjenengan sedaya dipersatukan dalam satu acara yang besar, inggih menika istihlal halal bihalal. Wau sampun dipun ngendikaaken kathah dening guru kita Romo Yai Masruh untuk kita kemudian ikrar kepada diri masing-masing, mengikrari untuk memberikan pintu maaf kepada yang lain. Kalau kemudian dosa kula panjenengan terhadap Allah Ta'ala sampun di ngapura di dalam bulan suci Ramadan kemarin. Jadi wau Romo Yai mengutip dua hadis yang saya dengar. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Ngoten nggih? Jadi muga-muga sing padha poso di Ramadan kabeh di ngapura dosane. Kemudian hadis yang kedua, beliau menyampaikan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing jumenengi qiyamul lail, gelem salat tarawih di dalam bulan suci Ramadan, mengisi malam-malam di bulan Ramadan yang suci, maka Rasulullah memberikan jaminan kepada orang itu untuk kemudian dimaafkan segala dosa-dosanya, untuk kemudian di ngapura dosa-dosane baik sing wis kliwat maupun sing ape teko. Jadi donga kula muga-muga sing poso tok oleh hadis sing pertama, sing ora poso tapi gelem traweh tok oleh hadis sing kedua. Lho ngoten Pak. Jadi hari ini jenengan dihadapkan teman-teman mesani. Hari ini sampai dihadapkan dengan teman-teman yang sama niatnya, sama misinya. Tunggu saatnya nanti ketika panjenengan sudah berada di pesantren yang sebenarnya, universitas yang sebenarnya, inggih menika masyarakat kita masing-masing, panjenengan akan terbelalak matanya untuk menyaksikan betapa perbedaan itu luar biasa. Enten Pak, wong muni Gus kula umpamane traweh tok mboten poso angsal napa mboten? Angsal. Gus kula seneng poso niku, tapi nek dijak traweh iku lho abot. Angsal napa mboten? Angsal. Jadi membawa agama ini harus dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasan. Dadi mboten kabeh wong iku padha mek sampean ten pesantren mriki. Jadi begitu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jenengan nanti di universitas yang sebenarnya inggih menika masyarakat umum, jenengan akan dihadapkan dengan berbagai macam corak bentuk umat Kanjeng Nabi. Enek Pak, umat Kanjeng Nabi ku sing gelem poso tok tapi urung gelem traweh. Semanten iki enek sing hobi salat bengi tok tapi durung gelem poso. Maka kawallah umatnya Rasulullah itu. Itu tugas kula panjenengan di situ. Maka di kesempatan yang baik ini izinkan saya pribadi khususnya gasap waktu panjenengan sekedhik untuk kemudian
nuruti nafsu kula, nuruti keinginan saya untuk halal bihalal datang panjenengan sedaya. Mangkanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi wa malihi dan seterusnya, falyatahallalhul yaum. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, nek kowe cek duwe hakul adam dengan sesama manusia, sampean ijek duwe rumangsa salah karo tangga teparumu, belum cukup Allah untuk mengampuni dosamu sebelum kamu minta halal kepada orang yang kamu salahi. Jadi nek dosa mbek Gusti Allah itu gampang, bro. Jadi kan dosa mbek Gusti Allah bengi-bengi istighfar, digugah wirid tong wirid Kang. Tasik enten wirid nggih? Tasik nggih? Itu nek Gusti Allah kersa ngapura ngapura. Tapi lain pembicaraannya ketika kita ini dihadapkan dengan persoalan hakul adam, persoalan menungso dengan sesama manusia, itu lain ceritanya. Allah akan membukakan pintu maaf selagi falyatahallalhul yaum, kamu sudah minta maaf kepada orang yang kamu salahi. Nanti kula ngaturaken sugriyatin dumateng Romo Yai Masruh datang punyai sedaya dzurriyahipun Romo Yai Ihsan Mahin, datang sedaya pengurus, datang sedaya wali-wali santri, sedaya keluarga besar at-tahdzib santriwan dan santriwati, ngaturaken tahniatul aid, a'adzahullahu alaikum bis-sa'adah wal khair wal rafahiyah, wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal makbulin, kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa yang kita perbuat sesama manusia di bulan Syawal ini dibersihkan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, santriwan santriwati, adik-adik kula ingkang kula hormati. Jadi kita ini kelasnya sudah sama, Kang nggih. Jadi kula wau rasan-rasan kalih Pak Mansur ketika jenengan ngafal kinapa? Jahurul Maknun nggih. Pak Mansur zawil kula, aku durung tau ngaji kuwi. Dia tak jawab, waduh. Jadi di era saya, erane Pak Mansur, dereng enten Jahurul Maknun. Jadi nek alim-aliman, alim jenengan pol. Jadi kita ini sama sudah. Seingat saya dulu tidak ada lagi kelas di atas 6 sani. Saat ini enten, enten betul. Tidak ada ya. Berarti kita ini sudah satu kelas, sudah sama. Jadi banggalah. Titik tekan pada malam hari ini adalah ayo podo bangga awake dhewe duwe guru, duwe sanad, duwe murabbi sebagaimana yang Allah berikan kepada kita inggih menika Romo Yai Haji Ihsan Mahin. Lho nggih Pak, tenang mawon jenengan. Santri-santri PA saya maklumatkan, tenang, tenang. Sing penting tugas kita di pesantren ini adalah waktu yang sebentar. Wow, didhawuhne kali wakil wali santri ya. Sing dimaksud tulu zaman niku dudu suwe mongsone ngoten Pak Yai. Tapi suwe manggone. Leres Pak Yai. Nggih suwe, tapi aja suwe-suwe. Dadi aja suwe-suwe. Nah pondok iki aja suwe-suwe. Jadi jenengan cukup 15 sampai 20 tahun gitu aja. Sing penting temenan, ilmune Mbah Yai Ihsan Mahin cocok kabeh. Ilmune Romo Yai Masruh cocok kabeh. Setelah itu pulanglah. Jadi sering Pak, kula didolani teman-teman santri kayak kemarin.
Idul Fitri kemarin kan ada instruksi dari pengurus nih, santri-santri usahakan silaturahim nonggone alumni, nonggone kiai-kiai sepuh, itu bagus. Jadi pesan saya datang adik-adik santri, sebelum panjenengan merasakan penyesalan yang tiada tara, koyok wong sing ngomong nang ngarepe sampean iki, wong sing wis dianggap oleh masyarakat itu mampu dalam segala bidang, wong sing dianggap oleh masyarakat itu sudah mampu menjawab semua problematika yang ada, wong sing wis dianggap oleh masyarakat itu mampu menjawab segala problematika agama, tapi aslinya masih kosong isinya. Itu kegetunan, penyesalan yang luar biasa. Jadi sampean gak usah suwi-suwi lah pondok, 10 tahun, 15 tahun entek Romo Yayasan makin ilmu nih sampean cecep, pulanglah sebar kepada masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Menengai ngantuk apa ngomongnya? Paham ya? Jadi itu. Jadi jangan sampai kemudian apa yang sudah pernah kita kaji dari kitab Jami'us Shaghir itu Rasulullah ngendika, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah kullu munafiqin alimil lisan. Sak temene sing paling menjadikan saya khawatir, sing paling menjadikan aku kuat di akhir zaman setelah saya tinggal nanti adalah kullu munafiqin alimul lisan. Enek orang-orang alumni pesantren, orang-orang yang di mata masyarakat tahu agama Allah, alimun bi ahkami, tahu agama Allah, tapi sebenarnya orang-orang itu adalah munafik. Kullu munafikin alimul lisan. Munafik tapi alim lisane, munafik tapi pinter ngomongnya. Ya mungkin seperti kita ini. Bingung saya baca hadis itu, tak bolan-balen nih Pak, tak ulang-ulang piye maksudnya Kanjeng Nabi. Maka jawabannya ketemu tenggene kitab syarahipun Jami'us Shaghir jenenge Faidul Qadir juz kali. Di sana Al-Imam Al-Hafidz Al-Munawi menjelaskan sing dimaksud Kanjeng Nabi kullu alimin, kullu munafikin alimil lisan adalah ay kasiri ilmil lisan tapi jahilil qalbi wal amal. Dia alim lisane, pintar ngomongnya, balagoe jos, mantiki sekali dalam dia bersilat lidah, dalam dia menyampaikan ilmunya agama Allah, tapi jahilil qalbi wal amal, sesungguhnya hatinya kosong, sesungguhnya hatinya tidak ada ilmunya sama sekali. Ittakhadal ilma khilfatan yata'aqqal biha. Dia rajin ngaji nih, golek ranking, bahkan ranking siji terus. Rajin ngaji nih, ilmu bahasanya dikuasai penuh. Sampai wong sing krungu apa sing disampaikan itu terbawa oleh suasananya. Ittakhadal ilm khifatan yata'akkalu biha. Tapi tujuannya dia ngaji, tujuannya dia mondok, tujuannya mesantren, tujuannya khidmah datang guru, dia hanya yata'akkalu biha dan iso golek pangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Aku tak dadi kiai aja, nek undangan amplope kandel. Aku tak dadi hafid Quran rek. Kuku nek tanggapan sekali baca Quran, sekali ngimami ku 500.000 rek. Paham ya? Paham ya? Ittakhadul ilma khirfatan yata'akkalu biha
wa ubbaha yata'azzazu wa yata'adamu biha. Dengan ilmu yang dia dapat, ilmu sing diinduweni, kemudian dia sahibul ilmi ini dia mendapatkan haibah, oleh penghormatan sedemikian rupa oleh masyarakat. Lagi ape kon ngisi hafal kamar dicawisi, dimanggak-manggakno. Gitu. Dicucuk tangane. Wa ubbaha yata'azzazu wa yata'adamu biha. Mung golek kebiaring dunya hanya untuk mencari kemuliaan di mata manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Ini gak tak paham yuk gak tak terus loh. Paham nggih? Lho kula ngapunten Pak, kula ngomong kalih sebelah kiri sebelah kanan saya aja. Jenengan ngrungokno oleh mboten ngrungokno tambah sae. Nah, sing bapak-bapak iki. Dadi kula namung didhawuhi yai kon ngomongi bocah-bocah, mboten kon ngomongi jenengan. Nggih Pak. Dadi nek wis sing dawuh yai iki wis sabdo pangandika ratu Pak, ngawur sampean. Terus kula didhawuhi yai jen, wis Bib. Pokoke ora kenek mbok tolak. Tidak ada kata tidak untuk guru itu. Masih ora nek wedange ya ora apa-apa gitu. Tidak ada kata tidak. Istilahnya Yai Zen ndawuhi kula ngene. Wis to, mampumu kranggeh-kranggeh. Mbah apa iki? Artine apa gak paham. Mampumu kranggeh-kranggeh, wis kranggeh-kranggeh. Karena apa? Kita ini sejak kecil dididik karo guru-guru kita. Innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Kan ngoten nggih, syair-syair iki. Dadi guru karo dokter iku padha. Sekali nek rambut turuti wah bahaya kanggo awake dhewe. Ajur mumur tenan. Dadi jenengan lara lambung karo dokter dipenging, Pak sampean iki kena lambung. Ojo mangan sambel, terus mbok antem sambel, kira-kira apa yang terjadi? Gurunya begitu. Nek wis guru dawuh, jangan pernah sampean niku atine ingkar. Nah, kesalahan kita itu kadang ingkar itu. Ampun kula Yai, ya. Jadi ketika teman-teman PA dolani kula nek sakben niku Gus, jenengan kula suwun ngisi haflah benjing, jangan saya. Niki dawuh Yai, klekep. Pun kula tak suwan Yai. Kula suwan Yai, kepingine niku matur Yai, ampun kula. Tapi begitu tengarsane Yai, wis gak iso ngomong apa-apa, wis angger ngomong Gus. Dadi wong iku eneng telu dawuh Yai. Wong cerdas iku eneng telu. Siji enek wong iku pinter ngaji tapi gak iso ngomong. Sing nomor loro enek wong pinter ngomongnya tapi ngajine ora patek iso asline. Ya paling kuwi aku paling. Sing nomor telu ora patek pinter ngaji, ya gak patek pinter ngomong, tapi pinter suwuk ya kaya Pak Habibie kayak pinter suwuk ya. Iku dawuh Yai. Dadi kula manut mawon sami'na wa ata'na. Kenapa saya kemudian pede di sini? Karena di sini banyak orang alim. Jadi nek salahe mungkin ada yang pentaskahnya. Pun kula terusaken malih. Ya ta'akkalu biha. Jadi ittakhadzal ilma khirfatan yata'akkalu biha. Dia hanya cari makan, oleh ngaji, oleh mondok itu pengen dadi koyok kiai kae. Kemudian nek wis dadi kiai kae sugih duwite. Golek pangan gampang. Dzu haibatin wa ubbah yata'azzazu wa yata'adamu biha. Kemudian dia dikei anugerah berupa wibawa. Berwibawa banget. Teko padha cucuk tangan kabeh. Wah.
sisone kopi lho digoyok-oyokan Pak. Niku wis ngrasakno Pak awake dhewe mulane iso cerita itu. Nah, itu kemudian oleh Rasulullah dicap sebagai kullu alimin kullu munafikin alimil lisan. Sebenarnya dia munafik. Terusipun apa kata Al-Munawi? Wa yada'ullaha wa yada'un nasa ilallah wa yafirru huwa minhu ta'ala. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam dia ajak-ajak menungso untuk dibawa kepada Allah, ngejak ibadah nanggone Gusti Allah. Setiap hari dia ngomongi masyarakat untuk dijak nanggone Gusti Allah, tapi wa yafirru huwa minhu ta'ala, sesungguhnya dia sendiri pelari dari Allah Ta'ala. Dewi aslinya aduh karo Gusti Allah, tapi omongane Masya Allah. Niki Pak, pelajaran berharga untuk kita. Saman buka kitab nggih, Faidul Qadir fi Syarhi Jami'is Shawir. Wa yastakbihu aiba ghairihim. Dia suka mengumbar aib-aib orang lain, ngumbar eleke tonggo-tonggone, ngumbar eleke pesantren-pesantren lainnya, ngumbar eleke alumni pesantren yang lainnya. Apa pesantren kuwi? Aku iki lho lulusan PA. Saya punya guru yang luar biasa. Wa yastakbihu aiba ghairihim wa yaf'alu ma huwa aqbahu minhu, tapi dia melakukan aib yang lebih jahat daripada aibnya orang lain yang dia bicarakan. Jadi dia itu seneng ngomong no aib wong liya, tapi sesungguhnya aib dhewe ku luwih ngeri, luwih nemen timbang aibnya orang yang dia bicarakan. Paham nggih Kang nggih? Apa? Ngono kan. Jadi naudzubillah min dzalik, mugi-mugi kita semua ini sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh guru kita Mbah Yai Ihsan Mahin, bukan ingin mencetak kader kiai, tutup ingin mencetak kader bunyai, tapi Mbah Yai Ihsan Mahin ingin kita semua jadi pejuang. Nek kepingin dadi kiai gampang Pak Kang, sesuk sampean mulih nggawa ijazah syahadah iku mau serban 15.000 sampirno celuk Pak Yai sampean. Mbak-mbak gampang meneh. Sesuk njaluk dirabi karo Pak Yai dadi bunyai sampean. Nggih. Sampeyan nang kondo Pak Yai Mansur Pak, kula purun jenengan nikah Pak. Sakal dadi bunyai. Maka guru kita sangat mboten mengharapkan santri-santrinya kula panjenengan niki sebagai kiai dan bunyai, tapi lebih jauh dari itu beliau memandang dunia dan ukhrawi kita. Beliau ingin mencetak kita ini sebagai kader-kader pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Dadi nek pengin kambenan gampang Kang. Ala rubba mubayyidin lisyabi, kata Rasulullah. Ingat, iling bro, iling sis ya. Ala rubba mubayyidin lisyabi mubannisun lidini. Kanjeng Nabi dawuh, pirang-pirang wong sing ketoke iku mubayyidin apa ya? Mutihno lisyabi, memutihkan pakaiane, ngapikno penampilannya untuk kemudian dilihat orang lebih wah, untuk kemudian dia didelok wong ben diarani wong alim. Mubayyidul lisyati, tapi sebenarnya mudannisun lidini, dia sedang mengotori agamanya sendiri.
li nafsih fahuwa laha muhinun. Pirang-pirang wong sing ketoke ngajeni awake dhewe, ketoke ngajeni awake dhewe, tapi sebenarnya dia sedang membuat dirinya orang yang terhina di mata pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi makanya tenggene balaghah niku ada sebuah syair yang berbunyi, la yaghurrannaka siyaban luqyat fa innahu wa hiya bil ma'i was sabuni nadhifah. Kudu gampang gumun nek wong klambenan putih juban terus bathuke ngecap. Halo bathuke ngecap pireng jenggote dawa jas-jasan selempangan wisuda. La yaghurrannaka siyaban luqyat. Jangan mudah kamu terpukau, jangan mudah kamu kemudian ngomong wong alim. Fahiya bil ma'i was sabuni nadhifah. Untuk baju yang putih, kata syair itu, untuk mutihne baju ini gampang, angger ketemu banyu karo ketemu sabun putih, bos. Jadi jangan pernah kamu terlena, terbujuk oleh penampilan casing belaka. Tasabbahal baidah lima afsadat qasruha abyad wa batinuha jifah. Terusane ngoten. Sampeyan nek ndelok wong sing casinge tok sing apik tapi gak ana ilmune, iku dipadakno padha karo telur sing busuk. Telur sing busuk ki apa ya? Cara Bojonegoro iku bungker. Napa bae iki, Pak? Hah? Lho? Waduh ae. Telur bungker telur gak dadi iki lho. Didadar ya gak. Ya ora dadi pitik, anak-anak pitik itu telur afsadat. Telur yang rusak. Qasruha abyad wa batinuha jifa. Ketoke njobone apik tapi sebenarnya di dalamnya ada bangkai. Sebenarnya di dalam telur itu hanya batang. Itu kita. Jangan bangga kamu lulusan Mesani. Hati kita sudah ada isinya apa? Ki ditekakno jam piro, Pak? Jam pinten? Lha kula niki tamu, Pak, manut jenengan. Ditekakne jam pinten? Qasruha abyad wa batinuha jifah. Ketoke njobone apik. Kayak telur pada umumnya, begitu dibuka isinya bangkai. Betul ya? Jadi ya paling tidak meskipun kulo cekak ilmune, jenengan juga cekak ilmunya, tapi paling tidak jenengan masih ada kesempatan. Sing kesempatan itu saya sudah tidak lagi punya. Apa kesempatan itu? Jenengan ten pondok niki tugasnya sejene taklim ta'allum, belajar ilmu agama oleh Allah. Ada satu hal yang lebih penting daripada itu. Jenengan di sini ini punya kesempatan untuk menyaksikan ishad, menyaksikan langsung af'alul masyayikh, tingkah tanduke guru itu seperti apa. Iku penting. Dadi Romo Yai ku nek dahar kepiye, Romo Yai ku nek miyos kepiye, Bu Nyai ku nek ndangu santri kepiye, itu ilmu. Sing wong sing wis nak omah kaya aku gak oleh itu wis.
Makanya jangan pernah sampean gedon seperti saya. Jadi nek mondok iku 15 tahun sampean dapat ilmu kitab, gampang. Ta'allamul ilma tu'rafu bih, kata Sayyidina Ali. Kowe nek kur pengin ilmu ae cukup belajar saja. Google luwih alim timbang kowe. Nggih Kang nggih? Google luwih alim timbang kita. Tapi di sana kata Sayyidina Ali, wa'malu bihi takunu min ahli. Kemudian ilmu yang sudah kamu dapat itu kamu wajib mengamalkan agar kamu mendapat titel ahlul ilm. Jadi nek kur pinter tok, apa artine? Ya ki mau yata'akkalu biha wa ubbaha yata'azzazu wa yata'adamu biha. Jadi saksikan itu guru-guru kita, Gus-gus salate kaya apa, nek adzan kaya apa, nek dahar kaya apa, nek muasyarah dengan saudara-saudaranya seperti apa. Jarang loh Pak, wong kaya PA niki jarang. Umume nggih, kula mboten ngarani, cuma umume pondok niku nek wis ditinggal tokoh sentralnya iku gus-guse ning-ninge iku padha oyok-oyokan dhewe. Akhire sing blok A kae kanggo aku, blok B kanggo Gus Situke, blok C di PA kita tidak dapat itu. Mboten enten. Jenengan pirsani. Yai Masro, Yai Anik, Allah yarham, Yai Zaki, Yai Ulum, putra-putranya Bunyai Amimah, kita bisa saksikan secara langsung ahwalul masyayikh, tingkah laku guru kita itu adalah ilmu untuk kita. Paham nggih? Jadi syukur sampean nenek romo Yai liwat munduk-munduk tok itu gak cukup. Bukan itu tawadhu itu, bukan hanya itu. Jadi jenengan harus tahu romo Yai nek melampah kaya opo tiruwen. Ngoten nggih? Dadi ahwalul masyayikh. Muga pertemuan kita dalu niki dadi silaturahim sing barokah. Menjadi silaturahim yang makbulah indallah. Allahumma amin. Silaturahim yang cocok dengan apa yang disabdakan Rasul. Silaturahim manmatun lil udad, masratun lil mal, mahabbatun fil ahal, mansa'atun fil asar. Semoga menjadi silaturahim yang menambah wawasan keilmuan kita, menjadi silaturahim yang menambah membuka pintu-pintu rezeki untuk kita. Amin dulu lho. Menjadi silaturahim yang kemudian merekatkan hubungan kekeluargaan di antara kita, khususnya wong kaya kula yang sudah jauh dari PA ini saged ketularan barokah kanca-kanca nem sani, kanca-kanca kelas 3 iki. Allahumma amin. Ngoten nggih Pak nggih? Itu penting itu. Bunyai dipirsani. Dadi jenengan berdiri dalam rangka tawadhu itu sambil mirsani ahwalul guru kita, ahwal guru kita seperti apa. Ngoten. Terus yang tidak kalah penting dari itu adalah sebisa mungkin teman-teman yang sudah di rumah, mungkin alumni, nek kula niki asli dereng alumni, asli sik santri padha mek sampean, cuma sampean ten mriki kula ten omah. Dereng alumni. Jadi bapak kula niku biyen le kowe gak tak pamitno boyong gitu. Bapak kula ini dawuhe ngoten. Le kowe gak tak pamitno boyo. Tak aturne Romo Yai, Yai kula jak mantuk ngewangi kula.
Jadi sampai saat ini kalau ini statusnya podo santri PA, dan itu hal yang sangat membanggakan saya. Mboten enten dalam kehidupan saya yang lebih membanggakan hati saya dibanding kita ini sebagai santri PA, dibanding kita ini pernah mulazamah, pernah bertatap muka langsung dengan Hadratus Syekh Romo Ihsan Wahid. Bener Kang. Jadi kelerasan kula niki mriki dulu itu awal 2001. Awal 2001 Hadratul Mukarram intakola ila rafiqil a'la kapundhut menjelang akhir 2001. Dadi kula niki elek-elek ngene nate mulazamah langsung kepada beliau. Minal mutaakhirin tapi hanya beberapa bulan saja kula menangi beliau. Luar biasa. Dan kalau kamu ingin tahu seperti apa luar biasanya Romo Yai Ihsan Wahid, lihat Romo Yai Masrur hari ini dan saudara-saudaranya. Ya seperti itu Romo Yai Ihsan Wahid. Setiap ngaji pagi beliau dawuh, Gus, himmahmu kuat, sing kuat nggih cita-citane. Himmatul aliyah itu sering kali didengungkan oleh beliau setiap ngaji pagi. Himmah al-aliyah, cita-cita yang luhur sebagaimana cita-citanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering mendahulukan himmatul rijal tuhdimul jibal. Cita-citane bocah nom itu harus mampu untuk meruntuhkan gunung berapi sekalipun. Rasulullah memberi contoh kepada kita, disampaikan oleh Rasulullah oleh para syair-syair itu, lahu himamun la muntaha likibariha. Kanjeng Nabi pun dua himmah yang tinggi sekali sampai tidak terhingga saking besar dan tingginya himmah Rasulullah. Wa himmatuhu sughra ajallu minad dahri. Himmah cita-citane Kanjeng Nabi yang paling kecil apa itu? Ajallu minad dahri, dibanding dengan zaman dibentang mulai awal zaman ila akhir zaman itu belum ada sakuku irenge himmah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pun sedo, sahabat pun sedo. Siapa penerus perjuangan Rasulullah ini kalau bukan kita? Nenek kita sebagai penerus kemudian himmah kita kok cete, himmah kula sampean kok ndek-ndekan, ya jangan harap cita-citane Kanjeng Nabi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kanjeng Nabi niku duwe cita-cita paling tinggi. Apa itu? Tidak boleh walal ardo wa wahidatun min ummati finnar. Tidak boleh ada satu pun umatku yang jatuh tidak selamat masuk neraka. Itu harus kita bawa misi itu. Iku misine Kanjeng Nabi sing kudu kita teruske. Lahu himamun la muntaha likibariha wa himmatuhu sughra ajallu minal dahri. Jadi jangan pernah sampean punya berpikir, oh aku wis nemsani, wis oleh syahadah, berarti sudah selesai. Berarti wis usai, sudah cukup ilmu saya. Tidak ada Pak ilmu cukup itu Kang. Mbak Surabi, man qala inna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Wa fi riwayatin man dhanna anna lil ilmi ghayah faqad bakhasahu haqqah. Sapa wong sing tahu ngomong bahkan berprasangka bahwa ilmu itu ada endingnya, ilmu itu eneng akhirnya, maka faqad bakhasahu haqqah, dia sudah benar wong iku benar-benar orang yang mengkorup ilmunya Allah Ta'ala.
Gitu nggih. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu dicari sampai kita ke liang lahat. Kok sampai lagi kelas 6 sani kok ngarani goyah? Faqad bakhasahu haqqah. Maka Anda termasuk orang-orang yang mengkorupsi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada batasnya ilmu itu. Makanya enten nggih jenengan ketika dibak niku nggih wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minad dahri au rashfan minad. Aduh gak nyambung Ra. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minad dahri au rashfan minad diyami. Rambut terus no Allah doa. Jadi kita ini urip kula sampean mulai cilik sampai mati golek ilmu tok itu baru ghurfan minal bahri au rasfan minad diyami. Iku lagi sak ciprat dari lautan yang tidak tertepi saking ilmu Gusti Allah. Mulane ten surat Kahfi niku qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi. Nah nang ini rada adada madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau kana bimislihi madada. Walau ji'na ya, walau ji'na bimislihi madada. Jadi wis sesuk nek jenengan percaya mikir ngejak wis gitu ya. Kalau kemudian jenengan besok itu dipercaya Romo Yai untuk menjadi khotim-khotim beliau, ngewangi beliau, ngulang santri-santri, hidupkan kembali takror, itu penting itu. Kula mawon saat niki niku wong tuwek-tuwek iku tak jak takror seminggu sekali itu. Estu. Bolo-bolo alumni tak kelompokne ngaji Fathul Qorib. Ngaji takrib meneh, Kang. Yen takok ini bolo-bolo Bojonegoro kathah niku Pak Habibie sakandane niku. Pak Yai Soeb bareng. Niku setiap minggu sekali takror. Iling-iling dawe Romo Yai takror Gus, takror gitu. Ternyata luar biasa. Jangan kemudian sampean wis dadi guru rek cekelan jalin, isi usum jalin ngene. Tasik nggih. Nek santri sampean ceplak ini tasik nggih. Tidak cukup kan? Justru ini adalah satu step dengan naik kelas, naik tingkat. Kalau dulu mulai kelas mufradat sampai kelas 6 akhir, penjenengan hanya berjuang untuk memahamkan dirimu sendiri, berjuang untuk nyesep ilmu untuk kemudian kamu faham sendiri. Kemudian saat sampean di kantor ini, tugas kita adalah belajar bicarane iso menyampaikan ilmu kepada murid-murid Romo Yai. Dudu muridmu, maka jangan semena-mena buat ceplak-ceplak. Iku dudu muridmu, Kang. Murid Romo Yai. Jangan semena-mena buat perintah ya. Wis dadi guru ya. Kang didang diding. Jangan, tolong teman-teman pengurus, calon-calon pengurus, jangan. Itu statusnya sama dengan kita. Sampeyan nok kantor iku ya padha khotime Romo Yai. Teman-teman yang sampean perintah itu juga sama, khotimnya Romo Yai. Semena-mena.
Jalankan aturan pesantren ini dengan baik. Tugasnya itu. Jalankan, laksanakan aturan main yang ada di pesantren ini dengan baik. Kalau kemudian sampean harus jeplak, kalau kemudian sampean harus ngekum santri, niatono tarbiyah. Jangan itu hanya keluar dari nafsumu saja. Nggih Kang nggih. Itu lho Kang. Wong tau dijeplak iku diiling-iling sampai tuwek lho Kang. Kula iki biyen nate langganan jeplak Pak Takim kula niki. Mbolosan sekolah kok. Angger pengurus iku ndelok absen isal niat. Wah, jenenge Gus Bib iku abang kabeh. Pak Mansur iku guruku. Cowelok bengi-bengi karo guru jeplak tes. Sapa guru sing tau jeplak aku sampai saiki lho cek tak iling tak omong. Padahal saiki nek kepethuk ki apik. Wis koyo bolong ngeten iki mawon. Tapi iki biyen tau jeplak aku. Sehingga terlontar doa-doa sing kurang baik. Ojo Kang, tenan ojo. Jangan. Seperti itu. Wes apa meneh iki? Dadi ta'allamul ilma tu'rafu bih. Ngendikane Sayyidina Ali, belajarlah ilmu, maka kemudian kamu akan dapat ilmu itu. Wa'malu bih takunu min ahli. Amalkan ilmumu, lakonono ilmumu, baru kamu disebut ahlul ilmi. Orang kok sebatas duwe ilmu, tapi ahlul ilmi. Sehingga cocok dengan doa guru kita. Romo Yai pagi, siang, sore, malam mendoakan kita. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa qaumana min ahlil ilmi. Cocok dengan doa guru kita. Nek ilmu gak mbok amalno, ora klebu donga kuwi, wis jelas wis. Nek ilmumu tidak kamu amalkan, maka kamu tidak akan pernah tersentuh dari doanya Romo Yai itu. Karena dongane wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Ahlil khair napa Kang? Nek umume ulama iku jelasno ahlul khair iku dadi ahlul ilmi ku ilmune akeh. Terus ahlul khair itu duwe akeh. Allahumma amin. Amin kok emoh Pak. Dongakno sugih Romo Yai kok emoh. Kok saged Gus? Saged. Derene ulama-ulama niku wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dadi khair iku dhuwit, Pak. Jadi dongane Romo Yai itu min ahlil ilmi, ilmune akeh sing diamalno, wa ahlil khair duwe akeh tinggo berjuang. Ngono, dadi santri kudu sugih Pak saiki, Pak. Kudu. Karena apa? Sampean besok pulang ke pesantren, dari pesantren ini sampean adalah potret. Cara ibarat hukum perdagangan itu, kita ini adalah marketingnya PA. Wong ape mondokno anak nang PA iku sing didelok awake dhewe. Nggih mboten? Sing didelok iku alumnine. Nek alumnine klunak, turu, sarunge ngepir. Terus iki kopiahe abang. Kira-kira mentolo mondokne anak nang PA iku. Hah? Jawab. Delok Romo Yai. Sarunge BHS kabeh. Lho gitu nggih. Contohan niku. Jadi itu tantangan hari ini. Kudu sugih Gus nggih. Harus. Aja sampai donyane Gusti Allah itu dipegang oleh orang-orang non santri. Kudu dicekel al-malul khair fi yadil khair. Donya sing paling apik iku hanya di tangan-tangan orang yang baik. Karena apa? Dia tahu akan hukukullah wa hukuku ibadih. Dia tahu hak-hak manusia dan tahu hak-hak
Allah. Maka dunia kuwi nek sampai indayati dolim, indayati sarik, maka jangan pernah bertanya gitu. Hancur dunia ini. Sementara kita yang tahu ilmu, sementara kita yang tahu agama, lunak, pah. Lho ngono. Jadi santri penampilannya sing keren, Bos. Itu mbek zaman bapaknya sampean, mangan sego karak gak apa-apa. Sego jagung, sego tiwul gak apa-apa. Saiki sampean kudu KFC. Perumahan-perumahan kan tadi yo. KFC, Bos. Dalam sampun punya iki. Wah, itu keren gitu. Ojo zaman koyo aku. Sak tiga yo kates ae. Saniki mboten nggih? KFC dino Kemis ayam, oh itu keren. Yo juga akeh manganmu. Betul. Jadi kenapa? Kenapa kemudian Sayyidina Ali menjelaskan datang kita harus orang yang berilmu dan menjadi ahlul ilmi. Sayyidina Ali terusane dawuh, fa innahu sayati ba'da hadza zamanun tis'atu usyara'ihim la ya'riful ma'ruf. Wa fi riwayatin li'annahu sayati zamanun yungkirunal haqqa tis'atu usyara'ihim. Oh, ngapalo Kang iki ngawur. Nek gak dikepuk Romo Yai mosok gelem ngapalno. Ngoten nggih, hikmahe ngoten nggih. Jadi dikepuk dhisik Gus Pip celuk kon ngisi haflah. Ben gelem matlaah. Ben gelem matlaah. Tali miraran al-mutun qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu ta'wila. Sinau Kang. Matlaah, Pak. Mentang-mentang wis dadi guru senior wis praktek 5 tahun gak gelem matlaah. Sinau Kang. Fa innahu aula wa ahsanu ta'wila. Dengan matlaah itu kamu akan memperkaya khazanah keilmuanmu. Fa innahu sayati zamanun yungkiru tis'atu usyara'ihim al-ma'ruf. Sedelo engkas, kata Kanjeng Nabi, sebentar lagi akan tiba masa, akan tiba sebuah era, akan tiba sebuah zaman di mana 9 dari 10 orang yungkirunal haq, dia sama sekali bodoh terhadap ilmunya Allah Ta'ala. 90% sangka wong Islam orang ngerti ilmu Gusti Allah Ta'ala. Yungkirunal haq la ya'rifuna al-ma'ruf. 90%. La yanju minhum illa kullu mu'minin nuwamah. Tidak ada yang selamat di masa itu. Nek wis 90% orang bodoh ittakhadhu ru'usan juhalan fa'aftau bighairi ilmin. Dia berfatwa, dia bercerita tentang agama Allah tapi hanya biroi, dengan akal dan pikirannya saja, bukan dari riwayatul ilm. Maka la yungkiruna, maka la yanju minhum illa kullu mu'minin wama. Sing selamat di masa itu adalah hanya kullu mu'minin nuwamah, hanya orang-orang iman yang kemudian nuwamah. Kila li Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian ditanya, "Wama nuwamah ya Ali?" Apa nuwamah itu? Sing selamat hanya nuwamah itu siapa? Alladzi la ya'riful syarra wa ahlah. Nuwamah iku wong sing wis gak ngerti
dengan hiruk pikuk kebatilan di dunia ini. Dunia sing serba fitnah ini dia sudah tidak tahu sama sekali. Bahkan pelaku-pelaku kehinaan dia sudah tidak tahu sama sekali. Ora kenal Android sama sekali. Gila lagi. Apa yang lebih menghancurkan kita di atas Android itu? Kita ini dirusak oleh Android itu, oleh teknologi asing yang menjajah awake dhewe. La yanju minhu illa nuwamah. Siapa nuwamah itu? Alladzi la ya'rifu syarra wa ahlah. Orang yang sama sekali tidak tahu keburukan. Wong sing gak tahu roh maksiat, wong sing gak tahu mikir siapa pelaku maksiat, itu nuwamah. Dan itu hanya bisa kita temui di pesantren. Gitu mboten, Pak? Iya nggih. Nek donya iki sing enek larangan HP ku lak mau pesantren iki. Gitu? Ulaika a'immatul huda. Ya orang-orang itulah yang kemudian mampu menuntun kita untuk ke jalan Allah yang sebenarnya. Maka beruntung kita di sini dikenalkan oleh guru kita dengan mu'allif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kudu matur nuwun kang kita ini dengan Rasulullah Ihsan Mahid. Umpamane gak dikenal no Wahidiyah, ora dikenal no lillah billah, maka jadi apa kita ini? Tidak dikenalkan dengan romo-romo Yai Pusat, tidak dikenalkan dengan ajaran kesadaran fafiru ilallah. Apa dadi apa kita ini? Ngoten nggih? Faqihan wasufiyan fakun laysa wahida wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Dawuh sinten niku? Dawuh Imamuna madhabuna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Faqihan, kamu ahli fikih, ahli syariat. Wasufian, tapi kamu juga harus menjadi orang yang ahli tasawuf. Kamu harus tahu ilmu ati, bukan soal sekedar sah or not sah, sah atau tidak sah, bukan sekedar ini batal ini tidak batal, tapi ilmu tasawuf mengajarkan kita bagaimana kemudian al-iqbal ilallah bisyiddatil dulli wal isar ma'at tabarri anil hauli wal quwwah. Itu ilmu tasawuf. Sayyidina Ali lah terkenal madhab nggih. Kita direi madhabnya nggih. Itu masih pesan faqihan wasufiyan fakul laysa wahida wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Tak nasihati santri-santri PA. Oh gak cukup gue belajar syariat tok. Ora cukup kita belajar fikih tok. Fadzalika qasin lam yadhuqal buhutuqa. Terus wa hadza jahulun kaifa liyasluhu. Fadzalika qasin, wong sing hanya pinter syariatnya, orang yang hanya cakap di dalam ilmu fikihnya, qasin qalbu, dia atos hati ini. Atos Pak, sombong-sombongan. Kiai ini gak sah. Khotbah kiai ini salah. Atos hati ini. Ketika dia hanya kaya ilmu fikihnya, tapi bodoh tasawufnya, bodoh lillah bilahnya. Fadzalika qasin lam yaduq
qalbuhu tuqa, atine wong iku tidak akan pernah merasakan nikmatnya berhubungan ta'alluq ilal hadratil aliyah. Atau saat ini jadi wong ilmu syariat tidak kuat, ilmu hakikatnya kosong, tasawufnya kosong, maka qasin qalbuh, atine atos. Dawuhipun sinten Kang? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa hadza jahulun, wa hadza utai wong sing pinter tasawuf tok, tapi dia abai terhadap fikih, abai terhadap syariat Allah. Hadza jahulun ala wazni faulun. Faedahe apa? Mubalaghah banget bodone. Dadi ora cukup kang sampean muni sing penting mujadah tok engko oleh ilmu ladun. Ladun ini kakeane. Tidak ada. Tidak cukup. Hadza jahulun. Sampai ilmu tasawuf itu mengabaikan ilmu syariat Allah, jahulun banget bodone, kata Sayyidina Ali. Ya muga-muga nggih, muga-muga kita dapat ilmu laduni tapi bibarokati taklim wa ta'alluq. Wa 'allamna min ladunna ilma. Karena ndak ada, Pak. Orang lahir terus berilmu itu ndak ada. Wong lahir procot terus alim itu mboten enten, ndak ada ceritanya. Nek wong lahir procot terus sugih kata. Urung lahir wis duwe perusahaan. Enten Pak Yahar nyata nggih. Urung lahir lu wis duwe perusahaan. Urung lahir wis duwe sawah. Ada. Durung lahir wis sugih iku ya ono. Lahir procot sugih kata. Tapi orang lahir procot terus kemudian dia alim itu tidak akan pernah ada. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innar rajul la yulatu aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Tidak akan pernah ada orang lahir terus alim itu. Masih anak kiai kok ora gelem ngaji, ya jangan berharap alim. Apa meneh ora anake? Fa innal ilma bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan ngaji, Kak. Sampean ngedep dampar, ngedep guru ngendika qolal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fi ulumiddin fid darani, yo kuwi ilmu itu, Pak. Nek wis sampean gelem belajar seperti itu, mbok dasari dengan mujahadah, mbok dasari dengan lillah billah dan seterusnya, itu baru kemudian wa 'allamna min ladunna ilma. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ngoten. Pun dadi niku mawon ketinggalan sudah cukup larut. Sing ngomong ya wis kesel, ya gak ana wedange barang. Nggih. Dadi ngoten sementing kita ini khidmah. Dadi subutul ilmi bil mudzakarah. Nek kepingin ilmumu iku mancep nang ngone utekmu, itu gampang. Angger sering mbok ulang-ulang, mbok takror, itu tetap ilmu itu, ndak akan lari. Tetap dia itu. Tapi wa barakatuhu bil khidmah. Nek kepingin ilmu yang ada kemudian di dalam hati dan pikiranmu itu barokah, kamu harus mengkhidmai ilmu itu. Ilmunya dikhidmai ben barokah. Carane piye? Ikuti aturan main yang ada di pesantren ini. Khususnya santri-santri baru yang mungkin datang, baru-baru datang. Buku saku baca, ditelaah, dipelajari. Karena itu yang kemudian nanti akan membawa keberkahan ilmumu. Wa barakatuhu bil khidmah. Wa naf'uhu biridha syekh. Manfaatnya ilmu sangat bergantung terhadap ridhone gurumu. Oh, dan
Mane masya kula niki arang-arang sowan yai. Tapi paling tidak saya tetap selalu berharap doane Romo Yai sesekali sowan. Kazurhu khalidan wa qabbilhul yada. Terus ya kan? Kazurhu khalidan wa qabbilhul yada wa arifhu haqqahu wa khudh nablal muda. Gitu nggih? Oh enggak nggih. Sesekali kita sowan yai. Ojo keseringan sowan. Ape bancaan tingkepan sowan yai. Kemarin ngono lairan sowan yai. Mari ngono bancaan apa sowan yai. Yai iki ora ngurusi kowe tok, Kang. Sing diurusi yai ku kathah. Dibatasi. Pasowanan kita ini kudu dibatasi. Itu bagian dari ta'adub kita sebagai santri. Sowan ganggu, yakin ganggu. Nanti mudah-mudahan guru-guru kita khususipun Romo Yai Masro lan sedaya dhurriyaipun Sohibul Haul Romo Kiai Jan Mahid selalu meridhoi kita semuanya, sehingga ilmu yang kita dapat entah itu sedikit atau banyak di pesantren ini menjadi al-ilmun nafi huwa alladhi yuqarribukum ilallahi ta'ala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa murabbi rufina Romo Kiai Haji Sulmahin wa usulihi wa furu'ihi wa nafa'na bihi fi ulumihi fi daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi sedaya santri-santri baik yang khataman malam ini maupun santri-santri yang masih khidmah di sini sedaya diparingi kesabaran dening Allah, sabar terhadap pahit getirnya belajar di pesantren ini. Isbir ala murril jafa mim muallimi, bersabarlah kamu terhadap pahit rasane diulang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, sesungguhnya banyak kegagalan itu hanya sebab karena kita tidak sabar terhadap piwulangi guru. Sabar. Ora suwe, Kang. Sabar. Kadang guru kita keras, santri-santri. Kadang kita dimarahi, kadang kita dicambuk, kadang kita dikum sampai berjam-jam tengah malam. Keras, pahit, tapi sabarlah. Dengan kesabaran itu akan menjadikan kita, ilmu kita berguna, bermanfaat untuk masyarakat nanti. Amin. Monggo disuwun kita datang Allah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا
وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik kelas 6 sani, kelas 3, pejamkan matamu, pandang orang tuamu, delok kangelane bapak ibumu, direwangi buruh, direwangi utang-utang hanya karena ingin kamu hidup di pesantren, hanya karena ingin orang tuamu mengantarkan kamu menjadi orang yang berguna di masa depan. Lihat kulit orang tuamu yang sudah mulai keriput, deloken wajah demi wajah orang tuamu yang sudah kian menua. Berapa lama lagi mereka menunggui kita? Karek pirang dino awake dhewe ditunggoni wong tua. Guru-guru kita satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kita untuk menjadi penerusnya? Pejamkan matamu, lihat orang tuamu, nak, deloken wong tuamu. Malam ini mereka bangga melihat kamu di wisuda. Tapi boleh jadi ketika kita pulang nanti orang tua kita sudah terbujur kaku. Kita dikabari oleh keluarga, oh, orang tuamu meninggal, Duk.
belum sempat menikmati apa yang dicapai oleh anak-anaknya, sudah keduluan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Itu mungkin terjadi. Mari kita hadirkan wajah-wajah orang tua kita di majelis yang penuh barokah ini. Ya Syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nural khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbi wa laysa li fa inna rudda kuntu syakhsun halika. Ya Syafi'al khulqi salatu wassalam alaika nural khulqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwak wa inna rudda kuntu syakhsun. Ya Syafi'al khulqi salatu wassalam alaika wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwak wa idza rudda kuntu syakhsun halik. Kanjeng Nabi niki bapak kula, niki ibu kula, jenengan syafaati ya Rasulullah. Beri mereka panjang umur, beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan untuk mengantarkan saya. Monggo disambati, lihat orang-orang tua kita. Ketika kita tidak mampu untuk meneteskan air mata demi orang tua kita, meneteskan air mata untuk orang tua yang dipercaya Allah sebagai wasilah kita ada di muka bumi ini, bagaimana kemudian kita mampu untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala? Monggo, paling tidak nek gak iso nangisi dosane, tangisi wong tuamu sing umure karek sedelok iku. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadr silati lil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi musilatin. Ya ayyuhal ghawsu alaika rabbini bi'idhnillah wanzur musilatin al-khadra. Ya Syafi'al khalqi habiballah salatu salatu hilat hubiyati. Ya Syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika mat wallat wa dhallat hilati fi baldati khubiyati ya sayyidi. Ya Syafi'al khalqi habiballah salatuhu wallat wa dhallat hilati fi baldati khubiyati ya sayyidi. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli waj'alil anam musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi. Allahumma barik wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah wa fi hadhihi musyawaratul kubra ya Allah wa fi hadhihi musyawaratil kubra ya Allah wa fi hadhihi musyawaratil kubra ya Allah wa fi hadhihi musyawaratil kubra ya Allah fi hadhihi musyawaratil kubra ya Allah wa fi hadhihi musyawaratil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatiha. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa bi barakat sayyidil zaman wa awalihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fihi ta'siran. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fihi ta'siran. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fihi ta'siran. Baligh fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah,
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mekaten anggenipun Allah paring kemampuan datang pribadi kawula nderekaken haflatut tasyakkur teman-teman nemsani dan kelas 3. Muga-muga sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat, saged mbungahaken memuaskan datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi generasi-generasi penerus mu'allif salawat wahidiyah, menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini, sehingga dia 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Indonesia ini ada di tangan kita, negara dan agama ini ada di tangan kita. Mugi-mugi Allah selalu meridhai kita semuanya, amin. Makaten Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.